warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Tunisa, NIM 305250034. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan Nabi, yaitu masa kejayaan umat Islam yang berlangsung dari dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Masa ini dikenal sebagai zaman di mana Islam berkembang pesat, baik dalam pemerintahan, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Pada masa ini, Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Wilayah kekuasaan meluas dari Spanyol sampai India. Hal ini menjadikan Islam sebagai kekuatan politik dan militer terbesar di dunia. Di bidang pemerintahan, dinasti Umayyah berhasil membentuk sistem administrasi yang tertata seperti adanya departemen keuangan, militer, dan pos. Bahasa Arab juga dijadikan bahasa resmi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Dua khalifah terkenal pada masa ini adalah Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik. Mereka membangun banyak fasilitas umum, termasuk Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid terindah pada masanya. Masa ini disebut masa keemasan karena Islam mencapai puncak kejayaan politik dan perluasan wilayah yang luar biasa. Setelah sekitar 90 tahun berkuasa, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Banyak rakyat yang merasa tidak puas karena pemerintahan Umayyah dianggap terlalu berpihak pada bangsa Arab. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah. Oleh Abu al-Abbas as-Saffah, pusat pemerintahan pun berpindah ke Baghdad, Irak, yang nantinya menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Masa keemasan Abbasiyah terjadi di zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Baghdad menjadi kota paling maju di dunia dengan budaya dan ilmu yang sangat berkembang. Pada masa ini berdiri Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan dan penelitian. Di tempat inilah para ilmuwan menerjemahkan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Banyak ilmuwan besar lahir di masa ini. Di antaranya Al-Khawarizm, ahli matematika dan pencipta konsep aljabar; Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia; Al-Farabi dan Al-Ghazali, tokoh besar dalam filsafat dan ilmu agama. Kemajuan juga terjadi di bidang arsitektur, perdagangan, seni, dan sastra. Pada masa ini, Islam bukan hanya kuat dalam pemerintahan, tapi juga jadi pusat peradaban dunia. Kalau kita bandingkan, dinasti Umayyah unggul dalam politik dan perluasan wilayah, sementara dinasti Abbasiyah unggul dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dua masa ini sama-sama menunjukkan betapa Islam dulu memiliki kekuatan besar, bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam ilmu dan peradaban. Dari sejarah masa keemasan Islam ini, kita bisa belajar bahwa ilmu, keadilan, semangat belajar adalah kunci kemajuan umat. Semoga kita bisa meneladani semangat umat Islam zaman dulu dalam membangun peradaban yang berilmu dan berakhlak. Sekian
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.